yang menjaga alam semesta, yang menjaga ritme siang dan malam, yang menjaga langit, yang menjaga gunung, yang menjaga samudra, seluruhnya pasti Tuhan. Itulah yang kami sembah. Tidak menyembah makhluk yang turun ke bumi jadi manusia untuk nebus dosa. Itu no. Itu ajaran Helenisme, politeisme. Ajaran yang mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi anak manusia supaya menyelamatkan manusia, supaya mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia itu tidak pernah berseteruh. Tuhan dengan iblis tidak pernah berseteruh. Kenapa? Tuhan di atas derajatnya daripada seluruhnya. Tuhan hanya menciptakan semuanya. Aku ciptakan kejahatan, aku ciptakan kebaikan. Di tengah-tengahnya aku ciptakan makhlukku yang sempurna, yaitu manusia. Kenapa dia yang harus aku uji? Kenapa dia yang harus aku ciptakan dengan sempurna? Karena aku titipkan kemampuan yang luar biasa kepada mereka. Bila mana mereka menggunakan akalnya, maka bumi mereka genggam. Tapi ketika dia mematikan akalnya, maka binatang pun bisa menggenggamnya. Nah, itu fakta tuh. Jadi di Islam kita hanya dituntut untuk berakal. Lalu setelah kita sampai kepada kebenaran Tuhan, kita beribadah, memperbaiki diri. Karena Tuhan kemanapun kita pergi, Tuhan itu senantiasa melihat. Makanya di Islam itu, Mbak Jasmine, kami umat Islam yang mengerti tentang Tuhan, mandi dalam keadaan telanjang pun kami malu. Sendiri nih di kamar mandi, malu kita telanjang. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat. Maka orang muslim itu malu. Makanya manusia muslimah bukan sekedar perintah untuk tutup aurat, enggak. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Disuruh tutup supaya kemudian dia memperlihatkan bahwa Allah mencintai kebaikan. Itu fakta, itu real. Jadi saya kira begitu, saudariku, bahwasanya di Islam sederhana, pencipta langit dan bumi itu tidaklah makhluk, tetapi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta makhluk. Nah, ada agama tuh yang kemudian ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa sembahlah dia karena dialah yang telah menebus dosamu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Manusia yang tadinya siang malam menyembah kepada Tuhannya, seketika mereka jadikan Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang mereka tuhankan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan Mbak Jasmine. Saya yang bertanya, kalau di Islam konsep keselamatannya seperti apa ya, Kang Jumaya? Jadi jelas atau baik. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 30, di situ diterangkan bahwasanya barang siapa yang menyembah, yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya dan teguh terhadap ucapan tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan surga kekal di dalamnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu perkataannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana Allah melarang ini, melarang itu, memerintahkan ini, memerintahkan itu, dia aplikasikan itu, maka beritakanlah kabar gembira kepada dia berupa surga. Itu keselamatan. Jadi kenapa di Islam begitu kita masuk, apa yang kita lakukan? Saya berikrar, saya bersumpah, saya kemudian meneguhkan hati, saya mengokohkan iman, saya meyakini, saya mempercayai, meskipun aku tidak melihat, tapi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa bukti kesaksianmu meski kau tak melihatku? Buktinya, aku tidak berdusta, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa? Karena aku tahu engkau menyaksikan semua itu. Berarti
bersaksi, ya aku melihat kau itu ada. Itu kesaksianku dengan adanya alam semesta ini, aku bersaksi engkau lah Tuhan. Maka kesaksianku aku aplikasikan dalam hidupku, ketaatanku sepenuhnya denganmu. Bila mana aku jatuh melakukan maksiat, aku kembali bertaubat kepadamu. Selesai. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9 diterangkan, pada hari seluruh manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21, diterangkan bahwasanya umat Islam ketika masuk surga, mereka akan masuk bersama-sama dengan keluarganya. Nenek moyangnya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya. Mereka masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Hidup bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan, maaf, ketika saya membaca konsep keselamatan di Kristen, saya tidak pernah menemukan ada satu data ucapan Yesus jaminan keselamatan kepada orang yang menuhankan dirinya. Yang aku temukan adalah jaminan neraka kepada dia yang menuhankan Yesus. Matius 7, 22, 23. Jaminan neraka yang ada dari Yesus, tak ada jaminan surga. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin ini? Yaitu mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk, tidak berzina, menjaga kelamin, menjaga amanah, tidak berdusta. Maka Allah mengatakan, merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan. Sebelum ke surga, sudah punya warisan. Makanya dikatakan, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu, sebab mereka lah pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu jaminan keselamatan di dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, bila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan mencintaimu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan langit dan bumi, kira-kira kita kemana? Surga. Kalau kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kemana kita akan dibawanya? Ke surga. Itulah indahnya di Islam. Tapi konsekuensinya ada. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita menjaga segala-galanya dari dosa, maksiat. Begitu. Silakan, ada lagi? Banyak suara di sana ya, Mbak Jasmine ya. Sahabat Sisi, syukran. Banyak suara-suara di sana, Mbak. Ada suara-suara apa gitu? Iya. Ada lagi Mbak Jasmine yang mau disampaikan, silakan.
Oh, mencatat. Iya, iya, iya. Suaranya tidak kedengaran, Mbak. Malah yang kedengaran itu suara-suara kikuk-kikuk itu. Suara. Dicas Oh, iya, iya, iya. sambil dicas. Sambil dicas HP-nya. Iya. Oh. Kayak orang lagi memblender pecah beling. Ribut Mbak Jasmine. Halo, semangat malam saudara. Kabur dia. Baru mau disapa. Oh. Oh, suaranya ini bising. Oke, Mbak Jasmine, kalau ini masih ada lagi silakan. Kalau tidak kita istirahat. Gimana? Sudah sama satu aja Bang Jumat tentang tema ini. Iya. Jangan iblis Iya. Islam atau Kristen. Dalam perspektifnya Bang Zuma ini kira-kira deskripsinya seperti apa ya? Kalau saya gini, iblis itu menjadikan salah satu dari agama ini sebagai senjata untuk meraup sebanyak mungkin anak manusia untuk bersama dengan dia masuk ke neraka. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah bahwa iblis itu senantiasa mengajak manusia untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada pencipta langit dan bumi. Iblis itu selalu ingin disembah. Iblis selalu ingin dituhankan. Iblis selalu ingin menyamai Tuhan. Iblis ingin selalu manusia itu rendah di matanya. Nah, di Islam tidak mungkin iblis bekerja di sana. Kenapa? Karena di Islam orang disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apakah iblis mau manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Apakah iblis mau agar manusia taat kepada pencipta langit dan bumi? Jelas tidak mau. Nabi Muhammad mengajarkan kita manusia untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi bagaimana mungkin iblis mau mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi? Nah, sedangkan di Kristen, orang-orang diajari menyembah kepada anak Maria. Sedangkan anak Maria sibuk menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa ketika manusia menjadi Kristen, yang kita sembah itu adalah utusan Tuhan. Berarti kita menduakan Tuhan. Tuhan langit dan bumi mengutus ciptaannya, mengutus rasulnya, mengutus nabinya bernama Yesus. Begitu sampai di bumi malah dituhankan. Berarti ketika manusia menuhankan manusia, yang tepuk tangan iblis. Nah sekarang kalau di Islam siapa yang kami tuhankan? Ada nggak yang kami tuhankan manusia? Menuhankan makhluk? Menuhankan benda? Nggak ada. Yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi. Kami memurnikan semurni-murninya Tuhan yang kami sembah, yang maha suci lagi maha tinggi tersebut dari sifat makhluk. Nah sedangkan kalau saya melihat di Kristen, yang namanya Yesus ini kan jelas-jelas anak orang. Dan jelas-jelas dia juga menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 17 dari data 1 sampai seterusnya, Yesus memperagakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Yang intinya bahwa
Tidak ada satu Kristen pun di muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, Yesus tetaplah manusia. Dilihat dari belakang, dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, Yesus tetap manusia. Jadi bagaimana mungkin bisa dibenarkan oleh akal sehat manusia bisa selamat dengan menyembah utusan manusia, utusan Tuhan? Jadi ketika ditanya, apa fungsi apa yang Anda mau sampaikan di dalam tema ini? Dalam tema ini adalah bahwa Islamkah atau Kristen yang menyembah selain daripada Tuhan langit dan bumi? Disitulah iblis bekerja. Iblis mau agar manusia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada ciptaan Tuhan. Demikian. Silakan Mbak Jasmine. Termute Mbak. Iya, tadi saya coba mute supaya tidak noise Bang Juma, jadi Iya. biar bisa mendengarkan dengan jelas untuk semua. Saya menelaah Bang Zuma ya, apa yang Bang Zuma sampaikan. Saya coba proses, saya terima semua pelajaran dan pengajarannya dari Bang Zuma untuk saat ini. Jadi untuk ditanggapi mungkin belum ada ya, cuma yang memang yang masuk akal itu, yang make sense memang. Seharusnya Tuhan itu kan maha besar ya Bang Zuma, seharusnya tidak bisa tergantikan, itu saja ya. Iya. Tidak bisa diserupai atau disamakan dengan yang lain, itu saja. Betul. Benar sekali. Sudah cukup. Iya, makasih ya Mbak ya. Nanti sering-sering aja ke sini. Ya. Tadi soalnya saya sempat juga ke roomnya Abang Loading, lalu saya banyak dapat pesan dari ini, malah saudara Kristen itu marah sama saya, ada yang menghujat, lalu menuduh akun bodong atau apa seperti itu. Kok bodoh? Iya, Kan saya cuma ingin sampaikan. Iya. Mungkin saya di sini ingin belajar, dan memang saya berdasarkan data atau logika Bang Zuma. Iya, Jadi saya kesampingkan itu dogma itu tidak akan masuk ke saya. Selama tidak ada bentuknya data, itu saya tidak bisa terima. Karena basic saya kritik teks ya. Sebagai background saya ada ya akademisi, memang semua yang kita diskusikan, yang bisa kita klaim itu jika ada dasar yang solid ground istilahnya Bang Zuma. Iya. Saya mendengarkan, saya menerima, saya menanggapi mungkin sedikit ya Bang Zumanya, karena memang silakan, boleh. Di logika saya juga memang ya yang Bang Zuma sampaikan memang masuk akal. Jadi tadinya saya berharap ada dari Kristen ini yang naik berupa pendeta atau siapa, sehingga saya bisa bertanya sekalian membandingkan kita. Dan satu hal yang mungkin saya juga akan menghargai sekali ya, menghormati dari saudara Kristen juga, posisi saya di sini belajar atau sharing atau bertanya, mengumpulkan informasi, observasi, dan itu jangan dijadikan seperti serangan ya, karena iman itu hak prerogatif kita masing-masing. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Dan untuk saudara muslim semua yang di bawah atau yang di room lain yang sudah support saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian semua memperlakukan saya dengan sangat layak. Saya sangat menghargai dan menghormatinya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Jasmine. Ini ada orang Kristen, dia ngaku tidak awam, dia pakar dalam ilmu Kristen. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda pertanyakan ke beliau? Ya, bisa. Ini ya, Saudara James.
Papa James. Ya gimana? Saya bukan Ya. pakar juga, tapi saya mengerti. Tadi Anda mengatakan pendeta yang dari Toraja itu awam, berarti Anda kan hebat kan gitu. Silakan buka kameranya. Bukan begitu. Saya katakan awam tuh karena dia nggak hafal bunyi kitabnya, sehingga Anda mutar dia juga dia iya aja. Ayo, silakan. Itu ada Mbak Jasmine, tolong dilayani dulu. Beliau ingin bertanya. Nggak, saya sebelumnya saya mau tanya satu pertanyaan aja kepada Bang Suma, boleh? Tentang imannya Bang Suma. Apalagi itu? Oke. Pertanyaan saya sangat sederhana Bang Suma, yaitu tertulis di Al-Baqarah 73 ya, dan Ali Imran 49. Satu aja dulu. Satu aja. Iya, ini nanti saya Ya. sampaikan pertanyaannya. Ya, Al-Baqarah silakan. 73, Ya, Ali Imran 46 sampai 49. ya, Nah, di sana kan ada tentang kebangkitan. ya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan di zaman Musa dan Tuhan di zaman Isa melakukan hal itu. Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu atau tidak? Karena apa? Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena semua manusia itu mengharapkan bangkit. Nah, jika tidak melakukan hal yang itu, dasar Bang Suma itu yakin bahwa Bang Suma akan bangkit, itu dasarnya apa? Silakan. Bangkit. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau mengira orang yang mati di dalam Islam itu mati. Mereka semuanya hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu dalil. Makanya saya heran kepada saudara kami Kristen. Kalau bangga dengan kebangkitan Yesus. Yesus ke langit, kalian mati malah ke alam barzakh. Malah ikut Nabi Muhammad. Sehingga ketika kalian masuk ke alam kubur, alam Seol dalam kitab saudara, kalian tidak punya juru selamat di sana. Karena juru selamat kalian malah ada di surga. Bukan ke alam barzakh. Dia ke alam barzakh cuma 3 hari kan. Nah, ketika kalian masuk ke alam barzakh, siapa penolongmu di sana? Yang ada di sana cuma Nabi Muhammad. Seluruh manusia akan dibawa ke alam barzakh, alam penantian. Yesus naik ke langit, ke surga. Ya kalian orang Kristen masuk kubur juga ke alam barzakh. Berarti nggak nyambung, bukan? Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan setelah hidup di bumi ini, umat Islam, di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang saya maksud tadi, bahwa mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati, melainkan hidup berada di sisi Tuhannya, dan mereka mendapat rezeki. Itu dalil. Oke? Sampai sini paham? Siap, paham. Kalau begitu kan tentang kiamat. Nah, kiamat manusia akan dibangkitkan. Tapi Tuhan di zamannya Musa sebelum kiamat dia sudah membuktikan itu. Menyatakan bahwa Tuhannya mampu. Tuhan di zaman Isa pun melakukan hal itu. Menyatakan Tuhannya mampu. Pertanyaan saya, Tuhan di zaman Rasul Allah itu mampu melakukan atau tidak? Kalau mampu, di mana datanya Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu ingin ada orang hidup gitu di masa Nabi Muhammad dibangkitkan? Untuk apa? Ada nggak? Kan untuk apa? Tuhan di zaman Rasul Allah kan dia memperkenalkan Tuhan kepada Anda. Nah, itu dia melakukan hal itu nggak? Menyatakan bahwa dia ada mempunyai kuasa, mampu membangkitkan. Orang hidup di dalam Islam. Satu aja. Di dalam Islam diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah. Itu iya, saya tahu. Dengan Nabi Isa, Allah, saya tahu itu. Iya, terus? Nah, itu di zaman Isa. Di zaman Rasul Allah itu siapa, saudara? Bukankah janjinya maksudnya sama? apa ini? Maksudnya kamu ingin bahwa Nabi Muhammad menghidupkan orang mati gitu, sama seperti Nabi Isa. Mau itu Rasul Allah, mau itu siapa, saya pokoknya yang kenapa ini yang menjadi dasar pijakanmu? Nabi Muhammad harus membangkitkan orang mati. Ingat, bukan Nabi Muhammad bukan hanya saja membangkitkan orang mati,
Bahkan jauh daripada itu, Nabi Muhammad SAW bahkan membuat daging yang sudah dimasak pun jadi hidup. Anda tahu sejarah Nabi Muhammad diracun? Daging yang sudah masak menjadi hidup. Oh iya dong. Daging yang sudah masak itulah yang berbicara kepada Nabi Muhammad, jangan kau makan daging ini karena sudah dibubuhi racun. Makanya pada saat Nabi diracun, dia tidak menelannya. Yang menelan adalah sahabatnya dan meninggal pada saat itu juga. Hebat kan Nabiku? Yang akan bangkit itu daging yang sudah dimasak atau manusia, saudara? Maksudnya apa ini? Kan Anda Ya, mengatakan, Anda Kita mengatakan bahas bahwa tentang kebangkitan manusia atau kebangkitan. oh, sekarang ini bukan saatnya membangkitkan manusia. Nanti masa kebangkitan itu baca di dalam Yohanes 5:29. Nanti Saya setelah bertanya. kiamat manusia dibangkitkan. Kok sekarang manusia dibangkitkan? Iya memang betul, hari kiamat nanti baru manusia dibangkitkan. Terus Akan kenapa Anda? tetapi janji Tuhan kan dari di zaman Musa kan satu aja. Janjinya bahwa jika percaya kepada perkataan Tuhan itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi jauh-jauh hari sebelum akhir zaman itu terjadi, Tuhan sudah lebih dahulu membuktikan bahwa dia mampu gitu loh. Nah, Tuhan di Apa zaman ini? Isa pun sama. Tuhanku membangkitkan Tuhan orang di mati zaman melalui Nabi Rasulullah, Isa. Apa lagi? Bagaimana? Itu pertanyaan saya. Tuhanku membangkitkan manusia mati melalui Nabi Isa biiznillah. Apa masalahnya? Nabi Isa aku membangkitkan orang mati. Biar kita tahu jika Tuhannya masih sama, bukankah dia harus melakukan hal yang sama? Melakukan hal yang sama juga. Udah, aku pikir kau itu cerdas, ternyata masih idiot kayak dulu. Yang tidak sama Tuhannya itu ya Anda. Anda menuhankan manusia. Kalau kami menuhankan Tuhan yang datang kepada para nabi. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Lah kamu menyembah kepada Tuhannya siapa? Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani. Siapa namanya? Kristus. Sedangkan umat Islam menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub, ilah Ismail, ilah Isa, ilah Yakub. Itu yang kami sembah. Lah kalian menyembah malah anak Yahudi. Anaknya orang yang kalian sembah, kalian salah sembah. Inilah yang kita bahas ini malam. Sekarang masalah kebangkitan. Lah, aneh kau ini. Halo saudara Glory. Masa Tuhan dilihat dari aspek membangkitkan? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa alaihissalam membangkitkan kemudian orang yang sudah mati. Nabi Isa membangkitkan. Nah, Nabi Isa ini utusan siapa? Utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada kemudian contoh seperti Nabi Isa? Ya, sebaliknya. Kenapa Nabi Isa tidak belalautan kayak sama Musa? Karena masing-masing nabi, masing-masing utusan menghadapi musuh yang berbeda. Nabi Musa musuhnya Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Isa alaihissalam adalah musuhnya orang-orang Bani Israel, orang Farisi. Orang yang kemudian ahli di dalam pengobatan, sihir dan seterusnya. Nabi Muhammad menghadapi orang jahil. Maka Nabi Muhammad diberi mujizat pengetahuan, keilmuan. Makanya mujizat Nabi Muhammad berbeda dengan mujizat Nabi Isa. Nabi Muhammad diberi mujizat Al-Quran. Kenapa? Karena musuhnya pada saat itu adalah para penyair-penyair Arab yang tangguh menurut mereka. Maka Al-Quran datang untuk menantang syair-syair mereka itu. Nah, namun demikian Nabi Muhammad diberikan mujizat-mujizat berupa apa? Berupa bisa membuat kerikil-kerikil itu bertasbih. Pohon-pohon kemudian berbicara, bebatuan kemudian berbicara, memberi salam kepadanya ketika Nabi Muhammad itu lewat. Maka batu-batu itu memberi salam kepadanya. Pohon-pohon tunduk dan memberi salam kepadanya. Itu mujizat.
Ada nggak Yesus bisa begitu? Nggak bisa. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain? Tidak, beliau sama mulianya dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuman mukjizatnya yang berbeda. Hanya tugas yang diemban Nabi Muhammad lebih berat. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Isa, Yesus, hanya kaum Bani Israel saja. Begitu. Ini tidak masuk akal. Masalah-masalah apa yang dibawa? Ada Yesus bangkit-bangkit apa? Apa itu? Tidak ngerti. Pemahamannya aneh. Silakan Mbak Jasmine, mungkin masih ada. Maaf tadi saya salah orang naikkan. Kupikir dia bisa memberikan sedikit pencerahan atau apa gitu. Tapi ternyata dia malah larinya ke saya. Malah dari Bapak Rames yang saya bisa simpulkan malah Bang Zuma di sini itu menunjukkan mukjizat malah Bang Zuma. Nah, ini mukjizat yang Bapak itu ini logika saya Bang Zuma itu korelasinya ke mukjizat. Dan setiap utusan mereka memiliki mukjizat sendiri-sendiri masing-masing sesuai pada zamannya, itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi iya, Masya Allah, memang begitu. Dan kalau Bapak yang tadi berkata, oh karena saya tidak tahu, saya buka. Bang Zuma bicara apa, saya buka. Bapak itu bicara apa, saya buka juga di Bible ini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Saya juga catat, jadi saya menikmati terus terang Bang Zuma kalau ada apa ya, accusation ini yang seperti ini. Jadi lucu. Ya, semangat malam. Saudara Staurus. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Silakan buka kameranya. Sebelumnya saya sebenarnya sudah tidur. Ya, terbangun tadi sempat buka-buka TikTok, berjumpa dengan komalnya Bang Suma, dan tadi saya sempat lihat pembicara yang sebelumnya itu yang sengaja diturunin oleh Bang Sumam. Ya minimal lah jangan begitulah Bang, setidaknya ladenin dulu. Itu saya perhatikan itu netizen banyak sampai komentar Bang Suma katanya takut itu. Iya betul, takut ketularan sintingnya, benar itu. Bapak bisa tolong buka kamera? Iya, buka kameranya dulu. Menghabiskan waktu saya sia-sia, saya berhadapan dengan orang yang mulut karet kayak itu, gak ada ilmu, untuk apa? Kemana Bapaknya? Turun. Kalau bicara dengan data, saya cari di sini, nanti saya coba simpulkan sesuai logika saya Bang Zuma. Memang saya tidak mengatasnamakan, tidak merepresentasikan saudara-saudara yang lain ya. Ini pribadi saya saja berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya tangkap dari penjelasan Bang Zuma dan memang data yang ada. Iya. Jadi kalau seandainya ingin marah ke DM saya itu percuma juga gitu, karena saya tidak mencari validasi di sini. Ini murni untuk pembelajaran pribadi saya. Iya. Dan pilihan hidup saya juga ada di pundak saya. Kalau memang ingin support, bantu berilah data, bukannya sekedar menuduh yang tidak beralasan jelas itu. Betul. Berilah data kepada saya gitu loh. Kalau memang ingin meyakinkan, ingin menguatkan, bisa menyentuh, menjamati saya, berikanlah data. Iya. Tunjukkanlah memang ajar kasih yang seperti kita tahu kasih. Halo, selamat malam. Cuma Malam juga Bang Maruli. Katolik Protestan? Pokoknya Kristen lah. Oh iya, silakan. Ada yang disampaikan mungkin? Aku ini Bang, nanya sama Abang ya. Ya. Aku dari tadi ku dengar-dengar percakapan Abang. Jadi kalau menurut aku Bang, aku bukan orang pandai kan di bagian di agama. Cuma kalau menurut dari pembicaraan Abang tadi, percakapan Abang tadi,
sama ini sama Mbak ini. Kusimak-simak. Ada yang betul, ada yang nggak betul. Jadi sebagai aku lah dulu dari agama Kristen, kenapalah kita selalu membahas agama orang lain? Maunya kita harus meyakinkan agama kita sendiri, mana supaya kita itu lebih meningkat, bisa kita mengasih kasihan dari agama kita untuk kawan umat kita. Jadi jangan kita mengapa memprotes agama lain. Kalau itu Bang, aku salah sama Abang kayak gitu. Selalu Abang membahas agama Bisa interupsi Kristen. sedikit Bang. Iya. Nah, Silakan. itu. Pak, Aku bukan orang pandai Bang. Cuma pembahasan itu salah bagiku. Selalu Bapak Abang membahas di sini agama berdiskusi, Kristen. ya, Apa bicara salah? data. Ada salahnya Pak agama Kristen itu Ya, menyakiti gantian Abang. Bang. Gantian. Masa nggak ada? Gantian. Tapi kalau aku bilang nanti Silakan. Bang, maaf dulu. Aku bertanya, kenapa dari Muslim dulu selalu membakar gereja-gereja di kota-kota lain? Apa salah gereja itu Bang? Aku tanya. Kalau betul Di kita mana? saling menghargai Di mana? agama-agama lain. Di Apa salah mana gereja? gereja? Apa Di tempat mana salah gereja? tempat ibadah Di itu? mana gereja dibakar? Di Jawa. Anda Bapak, yang kita di sini framing. berdiskusi Pak. Framing. Jika memang ada tuduhan seperti itu bisa disampaikan ke pihak yang berwajib. Jadi kita tidak wasting time, membuang waktu. Enggak. Itu Di aku sini naik kita sama abang diskusi, ini. Kalau dari belajar Muslim. berdasarkan Nah, data. Jika jadi Bapak memang jangan melihat kita ada selalu membahas indikasi agama seperti lain, itu, Bang. kita bisa Itu. pergi ke pihak yang berwajib begitu Yang Bapak. baru-baru ini bakar gereja itu orang Kristen sendiri loh. Islam dituduh ternyata pelakunya orang Kristen. Yang Rasulullah lubis ngamuk-ngamuk itu ternyata begitu diperiksa polisi ternyata salah satu dari kenapa jemaahnya selalu sendiri. membakar orang itu selalu membicarakan Siapa? Siapa yang bakar gereja? Siapa yang membunuh ribuan manusia di Ambon, di Poso, di Papua sampai hari ini? Itu agamanya apa, Bang? Yang memframing, yang menjajat 350 tahun itu agamanya apa? Itu apa namanya? Kupiah-kupiah putih itu. Ya bisa kan orang Itu udah Kristen agama juga bisa mana pakai itu. Kristen juga bisa pakai. Abang juga, permisi saya interupsi. Ya silakan. Jadi abang salah selalu membahas agama Kita Kristen. belajar agama aja sekian Kristen. karena Lalu membahas ini agama diskusinya Kristen. sudah Maunya tidak agama ilmiah. apa, Saya abang ingatkan. juga abang sudah bangkitkan. bisa menyerap Kan apa ya, agama orang lain yang dibahas pelajaran abang. atau Itu ilmu salah di bang. sini ya Bang Juma. Iya, Salah, Saya Bang. biarkan Bapak ini mungkin. Sebelumnya Siap. terima kasih. Makasih Mbak Salah bang bagi. Jasmine. Agama abang aja yang abang Untuk bahas. semua yang di Mana sini supaya yang abang jadi support ustadz, dan jadi membantu, saya kiai. ucapkan terima kasih. Itu. Terima kasih Iya. Bang juga. Makasih Mbak Jasmine. Karena abang Terus membahas agama lain. semangat Itu salah belajar, begitu bang. semangat belajar. Sekali pandai pun abang itu salah begitu. Agama Anda kalau tidak mau dibahas, hentikan misi kristenisasi. Ya. Jangan jalankan amanat agung. Peringati lai supaya menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Jangan menyebut Alkitab, jangan menyebut Allah, jangan menyebut Wahyu, jangan menyebut Roh Kudus, jangan menyebut Injil. Hapus semua itu. Itu kata-kata mulia dari Al-Quran yang kalian jadikan sebagai alat penutup di dalam agama kalian. Hapus itu semua. Oke? Jangan giliran Anda mau menjalankan misi, kalian mau menang sendiri. Giliran kita bahas agamamu, oh menangis.
Jangan begitu dong. Mau menang sendiri itu namanya. Bakar gereja, matamu. Naik-naik di sini. Sudah tidak punya akhlak. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Bang. Protestan, ya. Islam bang, Islam. Oh, ya. Bang, Gimana, kalau mau debat bang, cari yang berilmu aja bang, jangan kayak yang orang tadi bang, yang barusan. Iya. Di Pusing, mana Bang. itu harus? Saya harus cari di mana? Ya cari bang, lihat-lihat aja profilnya aja, apa lihat juga kan. Jangan Oh, kayak iya, yang iya. bapak-bapak tadi. Baik, Kan nggak enak baik. juga liatnya. Abang Baik, Pak, orang baik. berilmu kan. Baik, Bang, baik. Ya udah bang ya. Makasih bang. Iya, makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah kita diperintahkan ini untuk cari-cari yang baik-baik katanya. Saya sudah capek berjam-jam di sini cari yang baik. Bukannya dihargai. Mauku saya toh cari mak. Saudara lah yang cari. Bawa ke sini. Jangan pula aku juga yang menyajikan, aku juga yang kasih materi, aku juga yang cari yang nggak baik. Aku selalu mencari, tapi yang datang yang kayak gitu. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Halo, Katolik, Islam. ya. Islam. Oh, iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Apa pendapat Anda tentang Islam? Katanya Islam. Oh, pendapat Anda tentang Islam. Kalau Kristen ngaku Kristen, Bang, jangan nyamar-nyamar. Halo, semangat malam. Rolin, panggil aku Kristen Katolik. Halo, Kristen atau Halo, Katolik, Protestan. Shalom, aku Kristen. Oke. Ya, Bang, boleh aku bertanya, Bang? Buka kamera, Bisakah aku bertanya, Bang? buka kamera Kalau dulu, ciri-ciri si silakan. Kalau ciri-ciri si Muhammad itu coba dulu jelaskan, Bang, biar aku paham. Buka kameranya dulu. Apakah si Muhammad udah bangkit apa di dalam kuburan masih busuk? Jangan kupikirkan Nabi Muhammad, pikirkan mamamu dengan bapakmu yang membusuk di kubur padahal sudah menyembah Yesus. Katanya nyembah Yesus itu selamat. Nabiku kukatakan tidak selamat kan? Karena masih ada di alam kubur. Lah, bagaimana dengan bapak mamamu, kakek nenekmu yang menyembah Yesus enggak selamat-selamat, masih ada di kubur? Apakah kalau menyembah Yesus orang selamat? Selamat. Terus kenapa kau enggak bangkit? Kenapa mamamu enggak keluar dari kubur? Kalau masuk di kubur itu tidak selamat, berarti bapak nenekmu, mamamu, kakekmu semuanya tidak selamat. Berarti Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia yang sudah mati tidak keluar dari kubur berarti enggak selamat gitu. Lalu tujuan Anda menyembah Yesus apa? Otak cuman separuh, bisanya menghina, nggak sadar. Halo, semangat malam. Halo, Selamat malam, Bung Juma. Katolik, Protestan. Halo. Bang, ini mau tanya, boleh kah? Kristen, Islam. Islam, Bang, tapi mau tanya, boleh tidak? Tanya apa? Kayak mana kalau kita misalkan mimpi kan, Bang, mimpi
Bunda Maria yang memberi jalan gitu bang, kita mimpi kan. Abis itu kayak Bunda Maria penyelamat gitu bang. Dari mana Anda tahu kalau itu Bunda Maria? Dari kayak sebuah koin yang ditunjukkan itu memang gambar Bunda Maria macam tuh. Nah, gimana kalau Anda ternyata Bunda Korla, ngaku Bunda Maria? Tapi perasaannya emang itu Bunda Maria bang. Gimana itu? Gimana ceritanya Anda pakai perasaan orang-orang hidup 2000 tahun yang lalu? Anda katakan datang dalam mimpi. Jangan sampai gimana itu, Bang? Ya, saya tidak bisa komen apa-apa karena iblis bisa datang dengan jalan apapun untuk menyesatkan manusia. Gitu. Betul. Iya. Ya udah, makasih bang ya. Iya, makasih. Ada juga temanku dulu mimpi ngaku bertemu dengan Abraham. Aku tanya lah ya kan. Waalaikumsalam. Gimana ciri-cirinya? Oh, Tadi saya mama. dengar tuh cerita-cerita begitu, kayaknya terlalu ini ambisius tadi bang tuh. Ini yang jangan didengerin kayaknya bang. Yang positif-positif aja bang. Tamu. Aku buat kayak anak kecil kau buat. Kau boleh mau atur-atur. Udah kau naik gratis, tidak bayar masuk. Macam hebat kali. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Bang, fan berat bang. Dari Sidoarjo. Iya bang, jam 3 ini bang, hampir jam 2 bang. Iya, bentar aja bang. Itu memang Kristen itu kayu bakar bang. Oh iya, saya baru tahu. Makasih ilmunya. Ternyata baru tahu saya. Sok paten kali bah teman-teman Islam ini. Macam dia ini. Macam dia poten. Ini ku tengok Islam semua yang mau naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kenapa orang Kristen yang naik kok banyak yang nggak waras ya? Waduh. Halo Bang, selamat malam. Malam. Katolik Protestan? Saya orang Kristen Bang. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang, soalnya pengikutku belum banyak. Kristen apa? Katolik Protestan? Saya Kristen Protestan Bang. Jadi di sini situ saya ingin belajar Bang, bukan mau kayak banyak pertanyaan gitu, emang mau belajar aja. Halo, selamatkan malam Bang. Iya. Dari Katolik Protestan? Halo? Halo? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Katolik, Islam, Kristen? Islam Bang, alhamdulillah. Sehat selalu Bang. Oke, Terima kasih Bang. Sama-sama. Iya, gimana? Saya ingin belajar sih Bang, nggak ada banyak pertanyaan sih. Iya, mau gimana? Tadi kan banyak dijelaskan tentang ajaran Islam ya Bang. Saya ikuti juga dari siapa tadi mbaknya, dia juga mau belajarkan, jadi saya mendengarkan banyak penjelasan dari abangnya ya. Dan itu benar ya Bang, bahwa
kita tuh harus punya satu Tuhan ya Bang. Iyalah. Sudah cukuplah dengan satu Tuhan. Kalau mending 2 istri, 3 istri daripada 3 Tuhan. Kenapa kalau istri itu 1, 2, atau 3, atau 4? Karena istri punya kelemahan-kelemahan, ya kan ya? Istri punya kekurangan-kekurangan. Jadi kalaupun harus dipoligami, istrilah yang dipoligami, jangan Tuhan. Karena Tuhan itu cukup satu aja, maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya. Betul? Ya benar Bang. Nah, lucunya di Kristen tidak boleh poligami istri, tapi boleh poligami Tuhan. Kalau dari pandangan saya sendiri sih Bang, nggak seperti itu ya. Gimana saya meyakini kalau cukup satu aja sih Mas. Karena menurut saya apa ya? Kalau kayak lari ke hati lain itu kayak bentuk pengkhianatan dari hati yang satu gitu Mas. Gitu. Iya, sekarang itu tidak boleh menduakan wanita kan? Iya benar Bang. Kalau menduakan Tuhan boleh nggak? Kalau saya sih nggak Mas. Nah, bagaimana dengan Kristen yang menyembah Yesus? Kalau saya sih pandangan saya ya, ini pandangan saya. Kalau saya itu mengikuti ajaran Yesus ya Bang. Iya, Yesusnya Tuhan atau hamba Tuhan? Saya percaya kalau Yesus itu Tuhan, karena yang selama hidupnya itu ini. Jadi Tuhan ada berapa? Satu Bang. Yang mana? Yang Tuhan? Ya Tuhan Allah, yang Anda sembah juga itu saya percaya kalau itu Allah yang lalu satu. Yesus? Bang. Yesus gimana? Nggak jadi? Batal tadi? Yesus, ya Tuhan Yesus. Gimana ini? Katanya satu. Tuhan Allah juga Tuhan. Tuhan Yesus juga Tuhan. 2 berarti poligami Tuhan. Tuhan kok dipoligami? Pandangan saya Mas gini. Apa ya? Kalau selama kehidupan ya saya ikuti ya. Jadi, apa ya? Yang saya baca ya Mas, dan saya renungkan ya. Selama saya baca itu yang dibicarakan di Alkitab tuh gini, apa yang diperhidupkan Yesus itu adalah apa ya, sesuai dengan kehendak Allah gitu Mas. Jadi bukan ya. Tuhan Anda berapa? Ya satu. Yang mana? Yesus atau Bapa? Yang saya tahu Allah, Mas. Ya. Tuhan Anda yang mana? Allah atau Yesus Tuhan Anda? Mana yang benar? Bang? Bang? Gimana Bang? Tuhan Anda yang saat itu yang mana? Ya Tuhan Allah Bang. Yesus enggak? Bang? Hai. Turun aja Bang, bingung mau jawab apa Bang. Soalnya udah dibilang satu. Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa itu? Bang? Tuhan Anda berapa? Anak itu mau belajar masih bisa sehat. Karena dia sadar hatinya kena. Ada yang sudah mati rasa. Pendeta loh.
Tuhan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati? Bisa. Itu udah gila, itu udah gila. Jadi Tuhan Anda pernah mati? Pernah. Pencipta langit dan bumi pernah mati? Pernah. Jadi pernah alam semesta ini kehilangan Tuhan? Iya. Itu udah betul-betul kebangetan itu. Kalau adik tadi itu udah mulai sehat dia, udah mulai bekerja otaknya. Malu dia kan, turunkan aja aku bang, aku bingung menjawabnya. Aku udah bilang 1 tapi terbukti 2. Tapi yang pendeta tadi itu wah benar-benar lah parah. Ketel. Halo, semangat ketel. Semangat ketel. Semangat subuh. Apa itu subuh, guys? Apa subuh? Buka kameranya dulu. Iya. Silakan. Katolik Protestan. Protestan. Ini segini. Ya, gitu aja. Yang penting nampak wajahnya. Masih hidup kan, Ya. Bang? Masih? Masih lah. Oh iya. Oke. Bukan kayak nabimu di Kenapa kuburan. lagi? Kalau orang tua Anda di mana? Di kuburan. Sama seperti nabiku berarti. Iyalah. Nah, orang tua Anda selamat. Selamatlah. Ya, sama seperti nabiku berarti. Sekarang Anda sendiri selamat nggak? Selamat. Apa alasannya Anda mengatakan selamat? Iya, demi Tuhan Yesus selamatlah. Oh gitu ya. Anda masih sehat ini kan? Iyalah. Sehat. Sehat. Masih sering ke gereja? Ya wajib lah. Wajib. Menurut saudara, boleh tidak menyembah manusia? Boleh. Boleh menyembah manusia? Boleh. Itu tidak dilarang Tuhan? Enggak dilarang. Selamat kalau menyembah manusia? Selamat. Apa gitu? Enggak, saya diskusi dengan orang gila ini. Gila itu Muhammad. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ada di Al-Qur'an itu. Kenapa dia di dalam Markus 3 Yesus gila juga dibilang? Enggak ada Markusnya itu. Markus yang jelas mengatakan itu. Yesus gila. Enggak ada Markus, yang jelas itu di Al-Qur'an itu Muhammad Ada itu gila. Markus 3:21 Yesus dibilang gila sama keluarganya. Kalau Kalau Nabi Muhammad yang menuduhnya gila itu adalah musuhnya. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menganggapnya gila itu gimana? Enggak ada itu. Saya tunjukkan dalilnya mau? Mau malah. Oke, saya tunjukkan ya. Coba. Sabar. Coba. Ya. Kalau nabiku kan yang menuduhnya gila kan musuh-musuhnya. Tapi kalau Yesus justru yang menganggapnya gila itu adalah keluarganya. Coba tunjukkan dulu ya. Tunggu dulu. Kau itu. Sabar sama Ding. Tunggu ya. Iya. Oh, oke, saya tunggu ya. Iya, jangan kau panas-panas bosku. Saya remas-remas bibirmu nanti kalau kau kasar-kasar. Bisa ketawa kau rupanya? Bisa lah. Ya udah makanya jangan keras-keras suaramu.
Nah, coba. Nah. Tunggu dulu, sabar Samuding. Nih, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya kan? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi, alias gila. Menurut keluarganya, Yesus gila tidak? Nggak ada di Injil ini. Lalu ini di mana? Ini di Hong Kong ini, di Hong Kong. Ini Markus 3:21. Nggak ada di Injil ini. Lalu ini apa? Markus 3 ini bukan Bible. Nggak jelas ini. Ini